Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dari ITB, alhamdulillah tiba di pertemuan Jaya dengan selamat dan kembali pun selamat. Amin. Barangkali kita singkat saja kita berbicara, apakah perlu perkenalan? Perlu. Nama saya Pak Kaisin. Usia saya sudah 76. Jabatan juru pelihara plus pemandu gitu aja. Udah singkat seperti itu, Pak. Berbicara tentang percandian Batu Jaya, diawali pada tahun 1984 itu berawal dari Cibuaya, Pak, bukan dari Jakarta datang ke sini langsung ketemu, bukan. Pada awalnya ada penelitian di Cibuaya sana. Kok kenapa bisa diketahui diteliti di Cibuaya? Karena di Cibuaya pernah diketemukan salah satu arca Wisnu diketemukan oleh penduduk. Cibuaya itu di mana? Cibuaya itu dari Rengas Dengklok ke utara sekitar 12 kiloan. Nah, kalau dari sini sekitar 40 kilo lah. Kalau dari buayanya di sana. Ya. Ya, betul. Pada tahun 1984 sedang penelitian dilakukan, singkatnya ada salah satu masyarakat Cibuaya tahu tentang Batu Jaya. Mereka bertanya kepada para peneliti, Pak, kalau meneliti gundukan-gundukan yang seperti ini yang ada di Cibuaya, lebih banyak lagi di Batu Jaya. Jadi jawab tim penelitinya, oh iya, kalau Anda tahu tolong antar saya survei ke Batu Jaya. Nah, keesokan harinya penelitian dilanjut, tim penelitinya survei ke Batu Jaya. Survei sehari penuh, singkatnya kembali lagi ke Cibuaya. Pada tahun 1985 mulai ada penelitian di Batu Jaya. Biasanya kalau mulai penelitian tahun ini di Batu Jaya, tahun akan datang nggak tahu di mana. Kalau pada waktu itu dari 1985 mulai penelitian berjalan sampai akhir terus menerus, karena di sini kompleknya banyak. Itu diawali 1985 penelitian, yang pertama diteliti yang ini. Pada awalnya gundukan seperti itu tuh, yang seperti pulau. Tuh, seperti yang banyak pohon-pohon. Seperti pulau. Besar atau kecil seperti itu. Termasuk ini juga pada awalnya seperti itu. Pohon kelapa. Iya. Tuh ya, ada pohon kelapa, pohon pisang dan sebagainya. Oh, ini tadinya pohon itu juga. Iya, sama seperti itu juga. Nah, kok kenapa ada pohon-pohon seperti itu? Pada awalnya ditumbuhi padang ilalang. Nah, tidak ada pohon-pohon seperti itu. Pada tahun 1976 ada undang-undang pemanfaatan lahan kosong yang ditujukan undang-undang itu kepada pemerintah supaya PBB-nya masuk. Supaya PBB-nya masuk. Tanamilah tanaman yang produktif walaupun satu pohon. Mungkin seperti contoh pisang Ambon. Kalau memang subur laku 15 ribuan dan tidak menyulitkan untuk bayar PBB, mungkin pemerintah ke sana tujuannya. Nah, itulah gundukan-gundukan seperti ini ditanami oleh masyarakat. Nah, gitu, yang terjangkau daripada lingkungannya. Gitu, yang terjangkau daripada lingkungannya. Nah, itulah tanaman-tanaman seperti itu tuh ada undang-undang pemerintah pada tahun 1978. Kembali kepada penelitian. Penelitian diawali 1985 berjalan sampai sekarang, singkatnya diketemukan 36 lokasi besar atau kecil. 36 lokasi besar atau kecil sekeliling ini. Nah, kemudian yang sudah masuk data pembukuan 30 lokasi, yang 6 belum masuk. Nah, mungkin nanti ada jilid 1, jilid 2 dan sebagainya. Itu kok kenapa? Itu yang 36 lokasi itu ada di 2 wilayah seperti contoh sekarang. Kok kenapa 2 wilayah? Pada awalnya satu wilayah. Dulu Kecamatan Batu Jaya. Sekarang karena ada pemekaran seperti itu, jadi terdiri jadi beberapa wilayah. Kecamatan Batu Jaya jadi 3 kecamatan. Pada awalnya Kecamatan Batu Jaya tok seluruhnya. Sekarang Batu Jaya dibagi 2 dengan Tirta Jaya.
kemudian Batu Jaya masih luas dibagi dua dengan Pakis Jaya gitu. Jadi lokasi percandian juga terbagi dua dengan Pakis Jaya dan Batu Jaya. Itulah dalam wilayah. Kemudian dalam penelitian seperti tadi, Itu areanya berapa luas itu, Pak? nah itu disimpulkan percandian Batu Jaya seluas 5 km persegi. Ada yang menyimpulkan percandian Batu Jaya seluas 5 kali 5 km. 5 kali 5 km. Oh, jadi ada dua pendapat. Ya. Yang 5 km persegi. Ya. Ada 5 km persegi, ada yang menyimpulkan 5 kali 5 km. Dua-duanya betul itu. Betul. Dua-duanya betul. 5 meter Ada persegi yang sama 5 kali 5 sama. ya, dua-duanya betul. Nah, itulah. Kemudian hasil penelitian yang dibukukan, hasil penelitian di grade seperti itu, di dalamnya ada apanya. Kemudian kalau saja ada bangunan, bentuknya seperti apa, bahan bakunya dari apa, pelekatnya dari apa, ukurannya berapa, motifnya gimana, itu dibukukan. Dibukukan hasil-hasil penelitian yang dibukukan seperti ini pada tahun 1995, tadi 85. Kemudian pada tahun 1995 dibawa ke forum studi kelayakan. Maksudnya seperti contoh gini, benda-benda yang ada di pantai utara ujung Karawang mau diapakan? Apa mau dilestarikan? Apa mau dibiarkan seperti itu? Gitu. Kalau saja akan dilestarikan, mungkin pemerintah harus menyediakan dana untuk pemugaran. Dapat respon dari pemerintah pusat pada tahun 1986 untuk pemugaran dana itu turun. Pertama yang dilakukan 95 pemugaran, gimana? Turunnya 96 atau 86? 1996. 96. Iya, mengusulkannya 1995. Iya. Ya, dapatnya 1996. Oke. Kemudian dilakukan pemugaran pada tahun 1996 dimulai, berjalan sampai sekarang. Hasilnya baru 4 lokasi juga belum 100%. Pertama Candi Jiwa, kedua Belandongan, ketiga Serut yang ada bambu-bambu malang-malang putih-putih itu kehalingan pohon pisang. Kemudian yang keempat Pendopo itu kelihatan garis miring sumur. Itu juga ya? Iya, Pendopo itu garis miring sumur. ya? Itu juga belum 100%. Nah, mungkin kita juga dalam 36 lokasi baru saja dibuka 4 lokasi, mungkin lebih banyak lagi yang masih belum, 32 lokasi. Nah, itulah kita juga perlu dana yang banyak, kita juga perlu waktu panjang itu seperti itu. Yang ketiganya seperti contoh begini, kita juga di samping itu perlu penataan. Seperti contoh, tidak mungkin tempat wisata gersang seperti begini. Kita juga perlu penghijauan, mungkin juga perlu ruang tunggu, penghijauan diantaranya pohon apa yang perlu ditanam nanti. Nah, termasuk juga kita datang dari sana sampai di sini. Kalau saja di sini hujan, kita mau neduh di mana? Termasuk juga kalau diskusi seperti begini, kita barangkali kalau ada peneduh seperti itu kita bisa di dalamnya. Nah, itu kita juga perlu ruang tunggu dan sebagainya, dan penataan dan sebagainya. Bahkan percandian ini kalau menurut seminar ini paling awal daripada Borobudur. Bahkan pernah sudah beberapa kali diseminarkan. Pertama di Jogja pada 2010 24 April kalau nggak salah, itu disimpulkan percandian Batu Jaya sejarah yang paling awal di Jawa. Oh ya. Tahun berapa? Rumah negara lagi ya? Tahun berapa? Sebentar. Kemudian diseminarkan di Bogor, dihadiri dari beberapa negara, dan disimpulkan ini bukan saja kepunyaan Karawang, Jawa Barat, Indonesia, ini juga termasuk warisan dunia. Nah, kemudian kenapa bisa jadi warisan dunia? Gimana? Kok bisa dijadiin warisan dunia? Karena dianggap paling awal. Sebagai mereka juga dianggap masih keturunannya gitu lah. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ketiga dan keempat diseminarkan di Bandung dengan di Karawang. Disimpulkan ini
Percandian Batujaya, akhir prasejarah awal Hindu-Buddha. Wijaya tahun Akhir prasejarah. Akhir prasejarah awal 200. Hindu-Buddha. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian seperti itulah. Nah, ada lagi seminar yang terakhir di Kesambi itu ada yang lebih dalam. Kenapa disimpulkan itu? Diketemukan gerabah-gerabah yang pembuatan abad 2. Diketemukan gerabah-gerabah yang pembuatan dari abad 2 gitu. Bahkan mereka menyimpulkan Percandian Batujaya sejarah peradaban manusia pertama. Lain daripada Sangiran. Kalau Sangiran sejarah peradaban manusia purba. Kalau di sini disimpulkan Percandian Batujaya sejarah peradaban manusia pertama. Manusia pertama dengan manusia purba itu ini kira-kira Budayanya beda. Lebih dulu purba kali. Zaman batu lah, kalau sana mah zaman batu. Kalau ini lebih beradab. Itu apa namanya? Di antara penelitian sampai pemugaran dan juga diseminarkan seperti itu. Kemudian yang terakhir barangkali ada pertanyaan-pertanyaan. Itu 36 itu termasuk yang belum buka-buka itu? Betul, termasuk itu seperti itu. Kalau Ya. satu gini untuk jadi begini berapa kira-kira? Gimana? Kalau untuk biaya saya nggak tahu dah. Kalau tentang uang saya nggak tahu. Barangkali yang pernah saya tahu pemugaran ini ada ini 5 tahun. Yang ini. Semprot gitu ya Pak ya? Iya. Apa digali? Pada awalnya gundukan ini seperti tinggi gitu ya. Jadi pemugaran dan penelitian tidak ada alat besar. Terbesar itu alatnya cangkul, kape, sikat, perimbas. Selain itu yang terbesar cangkul. Gitu. Malah sebagian masyarakat ada yang memperhatikan karena dianggap pemugaran ini lama. Kok lama amat sih pemugaran katanya? Alatnya corek-corek begitu aja. Kenapa tidak pakai alat berat yang seperti begitu? Iya, itu bukan perbaikan, itu perusakan, saya bilang seperti itu. Sabar aja, nanti wujudnya gimana gitu. Kembalian dari bukit. Nah, kemudian semua ini benda-benda yang ada semua ini temuan dari wilayah Percandian Batujaya, termasuk di gudang-gudang yang 3 gudang itu. Barangkali namun kita tidak ada waktu, masih ada waktu. Cementingnya. Dan di sana ada bendanya juga ada. Dan di gudang-gudang tadi yang terlewati yang bisa mungkin toilet. Oh iya. Iya. Ini juga banyak buku-buku. Ini bukan buku-buku untuk dijual, bukan untuk dipinjam. Ini hasil-hasil workshop, seminar, dialog, termasuk bukan untuk dijual, bukan untuk dipinjam. Iya. Literatur. Ini juga ya, termasuk ini juga ada dayung. Kemudian ini juga ada cipuan. Ini zaman Belanda. Zaman Belanda, pada zaman itu Belanda yang saya yang kesininya yang sudah ke ujung apa namanya rajanya Helmina. Oh iya, karena timur ya. Helmina punya anak Yuliana. Pada waktu itu duit sen itu rapat. Kemudian setelah Yuliana menikah, sen jadi bolong. 1928. Ya. Duit sen itu jadi bolong. Jadi pada awalnya duit sen itu rapat, cap kerun. Nah kemudian duit sen itu bolong, padi kapas. Sudah. Nah kemudian ini juga semuanya binatang. Ada gigi, termasuk ada tanduk menjangan. Kemudian itu tanduk rusak atau menjangan. Kemudian itu ada fosil-fosil. Kemudian juga itu kerang. Kalau zaman sekarang itu kalau ada isinya cukup 1 makan seperti sekalinya yuk makan. Itu cuma sedikit ya Pak, belum kalau misalnya Ya, ditanam lagi kan. nah, nanti dibuat skala besar Ya, kita bestari sini ya. Nah ini tanda tangan Bapak. Itu yang tadi udah ngajak salam tuh yang tadi tuh. Ani sudah pulang. Ani.
Dari Setiawan. Oh, dari Setiawan. Iya. Itu tanda tangannya itu. Apa dia bilang apa sayang? Dia bilang apa? Nah, saya sempat dipanggil pada tahun 2005-2006 Senang aja ada yang itu hubungin dalam diklat akhir positif. tahun. Itu kilas balik. Aku mau ngambil ini. Kemudian Oh, nggak pernah ada. saya menyaksikan kilas balik seperti itu. Ini sebetulnya ada orang planologinya. Yang ini. Planologi zaman dulu. Kemudian ini juga Pak, di sini ada batu kelapa. Nah bata-bata ini, bata-bata pasir pertama tadi, ini mungkin batu kin. Nah ini juga ada telapak. Ini Telapak ada kaki bayi itu ya. semuanya 4, 1, 2, 3, 4. Semuanya kanan. Nah, ini juga buat pertanyaan. Apakah ini telapak putra si pembuat bata? Kalau saja telapak putra si pembuat bata, mungkin ada kiri, ada kanan, ada besar, ada kecil. Nah, ini semuanya rata seperti ini. Saya disengaja. Kalau menurut dugaan saya, pada waktu itu mungkin kalau zaman sekarang peresmian bangunan ditandatangani dicap begitu. Mungkin kalau zaman itu diresmikan oleh putra mahkota dengan telapak 4 kali. Injek 1, tanah. 2, 3, 4. Semuanya kanan. Barangkali seperti itu. Tadi Seperti itu. Ini hanya gurau. Bisa-bisa kali iya, bisa-bisa kali tidak. Pak, sudah ada yang neliti ini semennya ini dari apa? Oh, nah Apa ini yang itu? dipanggil setuko tadi, Pak. Iya. Setuko itu ini dibuat seperti ini. Ada yang dikembang-kembang dan sebagainya. Ada yang seperti ini. Ini termasuk namanya setuko. Setuko ini bukan saja untuk pelekat bata seperti ini, dan untuk patung juga, untuk ngecor juga seperti itu, untuk dilakukan sebagai ini seperti ini, dan bisa juga digambar-gambar seperti ini. Bahkan banyak renovasi dia gambar. Itu kan bahannya bukan dari daerah sini kan kalau. Apa? Kalau ini stuko ini kan bahannya dari luar. Dari Kerawang Selatan. Kalau ini kan mungkin setempat apa ya? Ya, biasanya. tempat. Nah ini juga Pak, ini juga ada pertanyaan. Batu bata dibuat dari tanah liat, dicampur pasir, dicampur sekam. Nah, yang buat pertanyaan, sekamnya bawa dari mana? Apakah dari luar? emang udah nanam padi Apakah ada di dalam negeri itu sendiri? Dikira-kira gimana? dari dalam negeri, Pak. Kalau saja ada di dalam negeri ini sendiri, sejak itu sudah ada peradaban pertanian yang digunakan oleh mereka. Ya. Apakah Kerawang Barat, Timur, Utara, Selatan? Itu udah ada padi kan? Udah ada yang padi. penting udah ada ini. Itu Pak. Kalau lihat-lihat dekat-dekat sungai-sungainya sih mungkin kemungkinan sih. Lebih seri ya. Sungainya Sungai Citarum. Iya, batuan gede-gede, Iya. berbutir besar. Itu Pak. Nah ini batu tangga tadi yang aslinya Asli itu, Pak. Yang aslinya ya. Tapi andesit ya, Pokoknya apa ini? Andesit. vulkanis itu, Pak. Betul. Tadi kan apa namanya? Tadi ada bahan penggantinya, ada bahan aslinya. Berarti dia harus mendatangkan dari Gunung. gunung. Iya. Mbak ini Schoon ver van jou blijf ik.
steeds aan je denken, gebrand door rook, bijna verteerd door smart. Schoon dag, nog nacht, mij geen rust kan schenken. Naar jou alleen, naar jou verlangt mijn hart. Schoon dag, nog nacht, mij geen rust kan schenken. Naar jou alleen, naar jou verlangt mijn hart. Schoon dag, nog nacht, mij geen rust kan schenken. Naar jou alleen, naar jou verlangt mijn hart. Naar jou